Saudara, survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan elektabilitas bakal Capres Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dari hasil survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023, Prabowo kembali ke posisi puncak dengan elektabilitas 24,5%. Sementara Ganjar di peringkat kedua dengan elektabilitas 22,8%. Sedangkan Anies Baswedan mencatatkan elektabilitas sebesar 13,6%. Menurut manajer Litbang Kompas, Toto Suryaning Tias, penurunan elektabilitas Ganjar dibanding periode survei Januari 2023 tak lain karena dampak penolakan Ganjar atas kehadiran tim sepak bola Israel yang berbuntut pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Namun Toto berpandangan baik elektabilitas Ganjar maupun Prabowo masih sama-sama kuat. Momentum yang menyebabkan elektabilitas Ganjar ini setback ke format setahun yang lalu itu sebetulnya adalah memang peristiwa batalnya Piala U20 ya, Piala Dunia Junior. Ganjar Pranowo ini turunnya sekitar 7-8%. Nah, penurunan pada saat itu jauh lebih dalam dibandingkan angka ini, sehingga angka ini sebetulnya sudah merupakan recovery ya. Pola dari elektabilitas Prabowo ini kita lihat dia naik turun, cenderung lebih fluktuatif. Bulan Juni 2022 25%, kemudian turun ke 17% dan seterusnya kembali naik. Sehingga kita bisa sampaikan di sini bahwa pada hari ini memang kedua kandidat ini sama kuat, tetapi yang satu memang lebih fluktuatif, yang satu lebih stabil. Dan saudara, inilah hasil terbaru dari survei Litbang Kompas yang menunjukkan persaingan tiga bakal capres yang semakin sengit. Elektabilitas Prabowo Subianto kembali ke puncak setelah sempat tersalip Ganjar Pranowo di survei pada Januari 2023 lalu. Elektabilitas Prabowo naik signifikan 6,4% menjadi 24,5%. Elektabilitas Ganjar turun 2,5% dari 25,3% di bulan Januari, kini menjadi 22,8%. Sementara saudara, elektabilitas Anies Baswedan nyaris tidak berubah dibanding hasil survei bulan Januari lalu dengan 13,6%. Dan inilah hasil survei Litbang Kompas ketika pilihan dilakukan secara bebas kepada semua tokoh yang berpotensi menjadi bakal capres. Saudara, survei Litbang Kompas juga memotret siapa tokoh yang dinilai publik paling layak maju jadi cawapres. Dari survei tatap muka kepada 1.200 responden terbaca tren keterpilihan tokoh layak menjadi cawapres. Ada 5 nama setidaknya, ada Sandiaga Uno dengan elektabilitas 11,9%, lalu ada Ridwan Kamil sebanyak 9,3%, dan yang menarik saudara, ada nama baca pres yang juga dinilai cocok sebagai cawapres adalah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 5,2%. Lalu ada disusul Anies Baswedan dengan 4,8%. Sementara saudara di posisi kelima ada AHY dengan perolehan 4,1%. Sementara itu, saudara, Partai Nasdem tak khawatir elektabilitas Anies Baswedan yang stagnan. Berdasar survei Litbang Kompas, Koalisi Perubahan dan Anies akan terus bersafari politik ke daerah-daerah untuk menaikkan elektabilitas Anies. Kita optimis makin hari Anies itu makin menunjukkan kenaikan. Jadi kita sama sekali tidak ada kekhawatiran sekarang urutan ketiga. Ke depan pada saatnya nanti Anies akan melampaui keduanya. Tiap
kepergian Pak Anies satu daerah, kemudian kita evaluasi, termasuk evaluasi di Nasdem. Kita selalu memperbaiki, menambal sulam, dan setiap kunjungan itu selalu ada sesuatu yang baru. PDI Perjuangan memaklumi turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo di survei Litbang Kompas. PDI Perjuangan menyebut naik turunnya elektabilitas Ganjar disebabkan Ganjar baru dideklarasikan sebagai calon presiden. Dibanding Prabowo Subianto yang sudah digadang-gadang Partai Gerindra sebagai baca pres sejak lama. PDI Perjuangan tetap solid mendukung Ganjar maju dalam kontestasi Pilpres 2024. PDIP meyakini soliditas partai bisa menaikkan tren elektabilitas Ganjar Pranowo. Kalau Pak Ganjar ini kan surveinya ya turun naik itu biasa. Gitu. Jadi bagi kami itu bukan sesuatu yang serius. Kita yakin kok. Ya, kita yakin. Kita kan Pak Ganjar ini kan baru mulai berapa bulan kan. Kalau Pak Prabowo kan sudah di-endorse sudah berapa tahun yang lalu sudah deklarasi. Pak Anies sudah berapa lama deklarasi. Ganjar baru berapa hari. Nah, jadi kalau kita lihat justru lihat trennya. Kalau trennya naik berarti keinginan masyarakat itu kan bisa kita lihat dari tren survei naik apa turun. Itu aja.